Selesai bang, harus apa bang? Ya adik-adik kalau draftnya udah selesai kita balik ke dalam in-game. Don Betul. nggak bang? Don. Oh, ada yang dari Bali, halo Beli. Ada Beli Putu, Benar juga. Itu tetangga gua namanya Tante Putu. Tante Putu. Iya dari Bali, benar. Tetangga gua di rumah. Oh, udah lama dia orang Bali. Enggak dia udah di Jakarta udah dari berapa puluh tahun yang lalu. Oh, kenapa jadi ngomongin dia nih sekarang? Benar juga. Udahlah kita balik ke dalam layout dan tentunya mengudara kembali di lautan Romania bersama dengan Gio dan juga Ranger emas. Dan sekarang sudah berada di posisi masing-masing untuk kedua jungler. Wih, datang-datang retri. Mantap juga kamu Kinesis ya. Setelah Terizla, Sanji dan juga Kevin bersusah payah, kamu datang-datang retri aja. Dapat litonya. Akan ada experience tambahan untuk Kinesis. Tapi sekarang dengan adanya Idit yang menjadi posisi roamer, harusnya ini akan lebih menguntungkan dengan adanya teamfight yang bisa dia buat. Onward. Dan juga dengan ada air shatter bersama dengan flicker akan menjadi tumpuan, tapi di arah top lane bakal coba untuk ada sedikit peperangan yang terjadi. kalau misalnya mau maksa di arah top lane menurut aku agak cukup gak adil sih. Kenapa? Dia banyak skill escape mechanism sekarang. Dan tidak mungkin juga untuk bisa makan dia dengan posisi belum ada penalty zone. Siapa yang mau ngikat kakinya dari seorang lapu-lapu kalau kondisi saat ini seperti itu. Dan ini mungkin kondisinya bisa lebih dimanfaatkan dengan rotasi terlebih dahulu kalau menurut gua. Fun fact Ji, Ya, ini red dari editnya akan roamer atau Valeria roamer. Karena Kasih tadi kan pakai Kufra roamer. ya. Apakah Valeria akan jadi roamer nih? Valirnya ini udah pasti Valir Romer sih harusnya. Tapi sekarang kondisinya mungkin lagi berubah dulu. Mungkin ya. Karena ini Kasih juga enak nih. Kalau dia ditangkap sama Sanji, dia tuh punya anti sisi. Iya, Jadi betul. nggak masalah. Tapi kalau kayaknya berubah yuk. Dia nggak pakai item roam. Oke. Tapi kita nggak ada yang tahu apakah akan ada double drop menuju ke belakang dari Kevin dan bahkan adu retribution. Berhasil diselamatkan dengan brave fight dari Katsakil. Tersebut berhasil didapatkan menuju ke belakang dari Tarzan yang berhasil diberhentikan pergerakan tidak mengejar ke arah Kinesis. Para pasukan dari Saudi Arabia, mereka sedikit terperangkap dan bahkan mereka kehilangan Tarzan dan mereka akan kehilangan sosok dari seorang Edith Raid. Pertukaran yang mungkin kalau bisa aku bilang ini cukup oke lah dalam kondisi yang terpuruk dari Saudi Arabia. Iya, walaupun dari poin killnya masih bisa dipegang oleh teman-teman Kazakhstan, Turtle juga bisa dipegang oleh teman-teman dari Kazakhstan. Sehingga sekarang memang untuk dari Saudi Arabia udah lumayan memegang momentum untuk bisa ada teamfight besar. Sanji yang harusnya berada di garda terdepan dengan adanya penalty zone, tapi malahan anak-anak ada di Kazakhstan sepertinya udah paham nih. Sanji yang harus kita tumbangin. Kalau Sanji hilang, teamfightnya nggak bakal jalan untuk Saudi Arabia. Oke, kalau kita melihat lagi, kalau gankingnya tidak berjalan, dan Tarzan ini punya power early game. Tapi aku sempat melihat kalau misalnya meta Baxia yang gagal pun masih bisa menang, yuk. Jadi kemarin aku sempat melihat sebuah pertandingan, early game dengan Baxianya itu gagal. Karena Baxia kan early power game, di early game ya. Iya. Tapi ternyata dia tetap bisa bermain di area metode late game. Tapi lihat, di area bottom lane, salah pick off, akankah coba terjadi? Tidak terjadi begitu saja, mundur ke arah belakang. Sanji, flicker, ganking, tidak terjadi kali ini. Dan bahkan di arah bottom lane, ganking, ya ampun, membuat permasukan dari Kazakhstan. Masih bisa flicker ke arah belakang, tidak berhasil didapatkan kali ini, ya ampun. Dua mirroring gak dapat sama sekali ya Allah. Dan akhirnya Sanji maka coba untuk diharas habis-habisan Bravely Fighter yang akhirnya on point. Dan ganking yang terjadi malah tertukar di arah top lane. Bakal coba ditukar dengan sosok dari Kinesis. Flicker dari Kasih. Seritor ini sampai. Akhirnya ganking yang gagal pun terjadi dilakukan oleh Saudi Arabia. Itu seri torrent di saat yang tepat ya. Tiga player langsung kena tembok. Dari Kinesis langsung selamat dan Turtle yang terbuka lebar bakal coba untuk diamankan oleh rekan-rekan dari Kazakhstan. Udah ada Alif, udah ada Kasih, dan Kinesis akan siap dengan retributionnya. Tapi bahkan ada Edit di depan. Oh my god, Gio, ya ampun. Berhasil mendapatkan sosok Valentina. Valentina Kevin kali ini kembali menjadi korban keganasan dari Kazakhstan. Again and again, para pasukan dari Saudi Arabia. Mereka harus bertahan, mereka harus bermain dari metode late game. Kalau mereka ingin berada di power spike-nya. Ya, dan sekarang udah mulai ada satu onward roll-nya. Terpaksa menggunakan flicker untuk mundur. Iron Hook yang dari tadi kita harapkan bisa membuat momentum nggak terjadi. Dan benar kata Oji bahwa menunggu Lark untuk bisa mendapatkan potensi di arah late game.
Kalau kondisinya seperti ini di early game yang gak bisa mereka tahan, kayaknya bakal berat untuk Lark untuk bisa mendapatkan item-item yang diinginkan. Alright. Melihat adanya Lark yang bisa dimakan oleh para pasukan dari Kazakhstan. Tapi udah ada Ice Queen One ini makin bisa membuat mereka terikat. Tarzan udah terkena sosok dari Genesis. Tahun terjadi, Retribution telah dikeluarkan. Masih ada Kazakyu, langsung ada Brave Fighter. Dia terlalu sakit, ada Press Warden. Tarzan harus hilang. Sosok jungle dari Saudi Arabia. Hello, tapi ganking di arah bottom lane. Ya ampun. Blessing Red from Rokalim. Gagal mendapatkan Lark. Again and again. Kazakhstan bermain dengan luar biasa. Dominasi penuh di arah bottom lane. Ya, dan membuat akhirnya dari Kari yang walaupun memang masih ada flicker, tapi itu udah kebuang sia-sia. Dan sekarang dari segi item, Ice Queen One menjadi satu benda ataupun item yang benar-benar membuat dari Kasih begitu on point. Membuat dari teman-teman di Saudi Arabia bakal kesulitan Lark dan karena tidak baik-baik saja. Oh, bukan hanya tidak baik-baik saja, dia dilumpuhkan tak berdaya, Gio. Tidak ada farmingnya. Ya ampun, kali ini permainan dari Kazakhstan benar-benar mendominasi, Gio. Ana tidak sanggup lihat ini, Pak Haji. Ana bingung. Ana pusing karena lihat bagaimana dari Saudi Arabia. Lumayan kesulitan untuk bisa catch up di early game seperti ini. Kalau misalnya dari Kavin bisa untuk dapetin momennya. Surprise! Ternyata langsung menuju ke Kavin. Maka coba di take down, no flicker for this time. Rukasi masih ada selamat. Langsung ada Rokalim. Mundur ke arah belakang Troll. Where are you going? Nowhere to run kah kali ini. Tapi nampaknya Rokalim masih berhasil untuk melakukan poking saja. Damage belum maksimal dari bottom lane. Nur Khalif masih selamat juga. Dan sekarang untuk Turtle. Bakal coba untuk dipegang oleh Genesis. Onward dari tadi dari Red bener-bener membuyarkan serangan dari Saudi Arabia. Brave Fighter ke arah belakang. Ada Iron Duke ke siapa-siapa, tapi Sanjay masih bisa selamat. Dan ada penalty zone defensive yang dia lakukan. Tapi tidak bisa lagi pulang. Tidak ada penalty zone. Tidak ada flicker. Nowhere to run. Nggak ada kesempatan untuk kabur berlari mundur ke arah belakang, Gio. Yoi, dan akhirnya dari Sanji ya. 3 point net udah dia dapatkan. Sekarang onward coba untuk didapatkan dari Tarzan ya. Tarzan di garis depan. Oke, Tarzan bakal coba dipaksa. Rokalim masih ada dengan Art of Thievery-nya. Masih bertahan di depan sana. Langsung ada onward kah yang dikeluarkan? Nampaknya tidak. Red memilih sabar menunggu, tidak mau terlalu terburu-buru. Ini gameplay yang dimainkan oleh Kazakhstan udah sesuai rencana sih harusnya. Mereka kuat juga di late game karena mereka punya Rokalim. Tapi mereka udah kepres duluan karena Lark. Walaupun Larknya udah dapat 1 point kill. Tapi lihat nih, potensi dari troll yang gak muncul dari tadi. Mancing mania gagal karena ada Brave Fighters yang berhasil diselamatkan dengan sosok dari lapu-lapu. Oke, dari Saudi Arabia. Mereka masih coba untuk mencari winning conditionnya. Winning condition menurut aku dari troll sih harus coba untuk membangun chemistry bersama dengan Lark. Dia harus coba untuk cari Iron Hook karena dari sejauh mata memandang Kazakhstan gak ada yang pegang ke arah Purify. Masih bisa ditarik semuanya. Dan Iron Hook kalau misalnya ada Brave Fighter kayak tadi, tentu itu bukan jadi jawaban. Alright, tapi lihat tuh Red udah dipecahkan akhirnya. Di arah top lane yang tadi keras banget ya. Dia tadi keras banget untuk bisa ditembus si lapu-lapunya ini. Rukashi juga hati-hati dia kalau bisa terperangkap. Ini menjadi simbol kekalahan dari Kazakhstan di T5. Tapi lihat dipaksa begitu saja mundur ke arah belakang. Rokalim is coming up menuju ke arah Tarzan. Damage yang bakal coba diberikan dengan damage yang sangat besar membuat Tarzan kali ini berhasil tumbang. Damage yang tidak bisa dibendung dari Kazakhstan atas seorang Tarzan kali ini yang harus menenggelamkan di Land of Dawn dan no retribution. No retribution for this time, Gio. Ya, nggak ada Tarzan, nggak ada retribution. Even dari Genesis juga nggak ada retribution, tapi sekarang harusnya udah ada. Karena dari teman-teman dari Kazakhstan, ini benar-benar bombardir, dia tahu targetnya siapa yang harus ditumbangkan. Jatuhnya ke Tarzan. Dan ini untuk replaynya, kita bisa melihat impact dari edit, impact dari red, onward, dan juga promo yang dikeluarkan. Memang dari Larknya free hit, tapi damage yang dihasilkan nggak seberapa. Karena dia kalah damage, kalah dari item, kalah juga dari level. Itu juga Rokalim nih menurut aku adalah sosok yang cukup penting dan dia pinter. Dia nggak pakai Blazing Blade sembarangan masuk.
Dia sabar, Blazing Duetnya tidak ada cover sama sekali karena mancing mania mantap. Didapatkan oleh Troll di arah top lane. Para pasukan dari Saudi Arabia berhasil membuying time yang sangat berarti untuk mereka bertahan di menit-menit mid game seperti ini. Ini sangat berarti untuk mereka. Ini sangat bisa membuat mereka bertahan hidup. Kenapa? Karena mereka sadar mereka akan teamfight dengan 5 versus 4 dan mungkin Kazakhstan juga akan mengurungkan niatnya untuk bisa menabrak ke arah belakang. Setidaknya dapetin orang penting ya dari Kazakhstan, dan itu adalah Edit, sang pembuat gameplay, sang pembuat momen dengan flicker dan juga on-roadnya. Yang membuat dari Saudi Arabia masih bisa bernafas lega, dan itu yang tadi udah sempat kita bahas. Itu yang diinginkan untuk Saudi Arabia. Cari-cari momen seperti itu, Iron Hook yang tepat. Karena Lark akan punya dari Speedy Lightwheel untuk langsung menumpaskan ke arah 3 orang yang tebel-tebel. Ada Red, ada Kazakh, ataupun dari Kinesis. Oke, mereka udah standby on position. Saudi Arabia. Mereka dengan ada Council Gaming telah terjadi oleh Red di depan sana. Bakal coba memaksakan mendapat satu, tapi mancimannya mantap! Berhasil mendapatkan satu, di oleh begitu saja dibalikan kembali karena ada shutdown. Killing spree terjadi. Rokali menuju ke arah mid lane. Langsung bertahan dan double kill dilenyapkan dua pasukan dari Kazakhstan. Kembali lagi, Troll membuktikan permainan dari mancing mania mantap. Membuat dirinya berhasil mendapatkan momentum. Tapi ternyata dengan adanya Rukashi tahu akan keberadaan Troll, dia langsung menggunakan flickernya. Dia nggak mau kemakan seperti kawan-kawannya. Akhirnya Saudi Arabia mulai mendapatkan angin segar. Udah mendapatkan El Momentonya sedikit demi sedikit. Gak capek dalam waktu 5 menit. Iron Hook dari Troll kembali muncul. Dan ini dia dibuat oleh Lark. Dia langsung dapetin karena point killnya. Walaupun memang ada sedikit blazing duet, tapi ternyata dari Alim belum bisa untuk menumbangkan siapapun dari teman-teman Saudi Arabia. Nah itu yang menjadi winning condition yang udah tadi sempat kita bahas. Untung aja dapat 2 point kill, nggak ada Lord. Iya. Kalau ada Lord, wah Kazakhstan itu bisa diganyang. Dan kalau kita lihat sekarang, laksana Troll, oke, dan again. Mancing mania mantap, Kazakhs offside terjadi. Dan shutdown kali ini lihat dari sisi kamera di kanan layar kalian. Kita lihat para pasukan dari Kazakhstan nampaknya sedikit terkena meta ada mancimannya mantap. Kembali lagi mundur ke arah belakang. Masih dapat di cover. Masih ada Rokalem mundur ke arah belakang. Rokalem, blazing duet from Rokalem. Mundur ke arah belakang langsung dibakar. Larknya flicker mau tidak mau bakal coba dipaksa. 4 versus 5 sebenarnya tidak ada, tapi Rokalem berhasil mendapatkan 1 point kill. Mundur ke arah belakang. Troll di depan sana. Rukashi berhasil menutup Kavin. Tapi ternyata di depan sana double kill. Looking for triple kill from Rokalem. Dan mundur dan berhasil mendapatkan triple kill. Rokalem save the day for this time. Wow, pertukaran yang benar-benar team fight yang hebat dari kedua marksman. Mereka menunjukkan kualitas permainan mereka. Lihat bagaimana position dari Cloud, lihat bagaimana position dari Lark. Iron Hook yang bagus, team fight ditambah dengan penalty zone. Ya, membuat dari Lark lebih unggul dari segi posisi. Bahkan flicker digunakan, dia dapetin ke arah beberapa player. Tapi lihat bagaimana Rukalim dengan mobilitas yang dia manfaatkan. Dengan adanya Battle Mirror Image yang dia keluarkan, dia masih bisa mengamankan ke arah triple kill. 1v1 situation dia hindari dengan Lark. Wah, dia bagus banget dia. Bener-bener positioningnya, dia tahu lifesteal yang dia miliki. Dia bener-bener kuat banget untuk dari positioning. Mungkin tadi ada sedikit koreksi yang aku lihat dari Rokalim. Dia menabraknya lewat tengah-tengah teamfight. Iya. Menurut aku, mungkin dia mainin Art of Thievery-nya dulu. Dia flanking ke kiri atau ke kanan. Walaupun kondisinya tetap ujung-ujungnya ke arah Lark. Tapi dia bisa dapetin itu tanpa harus terkena damage dari team fight tadi. Iya sih, benar. Tapi mungkin dia punya pemikiran lain kayaknya Ji. Dia Iya. pegang ke arah sprint, dia mencoba untuk mengamankan. Tabrak ya. Gaming. Dan sekarang Lordnya berada di tangan dari teman-teman dari Kazakhstan. Alright, Kazakhstan menuju ke arah turret dimiliki para pasukan dari Saudi Arabia. Coba untuk bertahan dari Red. Di depan sana masih mantap again. Troll membuktikan permainan yang benar-benar perkasa dari sosok Franco yang dia miliki. Troll membuat keuntungan dari Kazakhstan kembali diredam, kembali direm, kembali tidak bisa ada snowballing yang berturut-turut. Troll. Tapi ini bukan seperti namanya, tapi benar-benar berbeda. Iya, dari menit 0 sampai menit ke 9 atau 10. 9 lah kita bisa bilang. Troll mungkin kesulitan untuk bisa mendapatkan orang-orang tepat. Tapi sejak dari menit 9 sampai detik ini, berapa kali
Troll bisa membuat aksi individu yang sangat-sangat luar biasa. Iron Hook-nya udah memberikan 6 poin assist dan juga 2 poin kill. Dan bahkan Lark 6 poin kill ya, 6 assist rata-rata itu semua dari Troll. Sekarang dengan Lord yang memang sudah sempat didapatkan oleh Kazakhstan, udah dapetin ke arah satu base turret di arah mid. Tapi dengan adanya satu tarikan, ini jadi marah bahaya untuk Saudi Arabia, untuk Kazakhstan. 3 player, ingat dari Kazakhstan, tebel-tebel. Bisa langsung di melter langsung oleh teman-teman dari Saudi Arabia. Wah, mereka bener-bener harus ini sih. Respect banget sama Iron Hook yang bikin Troll. Bener, gak bohong gua. Iya. Karena dari tadi, ini momentum yang diciptakan oleh Troll atas kejadian mancing mania mantapnya dia. Itu membuat Kazakhstan ngerem. Iya. Ngerem semua permainan yang dimiliki. Udah berbeda langsung. Nggak seagresif tadi di early game. Bahkan di mid game juga. Mereka lebih berhati-hati. Mereka harus benar-benar ngecek area rumput sekarang. Mereka harus benar-benar gimana caranya untuk menghentikan Franco yang berada di garis depan. Ya, Karena Lark udah full damage tadi. Tadi udah full item juga. kalau misalnya dia nggak bisa berhentiin Franco, minimal dia nggak ketabrak aja. Atau nggak misalnya ketangkep satu, mereka minimal di kontes sih. Minimal ditarik sih, pakai apapun onward, mau dipakai tahun kayak, mau pakai sharing torrent kayak didorong urusan belakang. Tapi lihat konsel gaming telah terjadi menuju ke arah belakang, menuju ke arah ke Sase, namun menuju ke arah belakang dan bahkan kasih masih selamat. Dan bahkan lihat Rukali memberikan damage di arah belakang, mundur para pasukan dari Saudi Arabia memaksakan team fight lebih. Rokashi harus tumbang di sana, damage-nya terlalu besar yang diberikan. Para pasukan dari Saudi Arabia, mereka akhirnya membuat momentum yang sangat berarti. Akhirnya mereka membuka Lord untuk diri mereka. Dan dapatnya Karakashi ya. Kasih. Ini Troll bener-bener cepet pintar banget. Dan sekarang untuk Lordnya udah mulai dipegang oleh teman-teman dari Saudi Arabia. Oke, Saudi Arabia memegang Lord. Rokalin belum punya stack yang cukup capable untuk bisa masuk ke arah belakang. Red masih punya flicker. Akankah mereka mendapatkan satu? Tapi lihat Troll is coming. Troll membuka vision langsung ada penalti shot. Macam mana yang mantap. Rokalin mundur ke arah belakang. Belum ada blessing duet. Tapi lihat di sana Red langsung ada damage yang diberikan. Dan bahkan langsung ada Troll. Rokalin di ejam-ejam. Tidak ada retribution dan bahkan Tarzan still survive. Membuat Saudi Arabia berhasil mengamankan Lord mereka. Lord pertama untuk mereka di posisi yang mungkin awalnya under, sekarang sudah equal. Ya, dan Saudi Arabia tahu betul. Mereka ketika team fight, ketika mereka bikin momen, mereka bisa mengamankan beberapa objektif, mengamankan point kill. Dari segi item juga kalau kita bisa lihat, full item terhadap Alim memang nggak bisa ditumbangkan, tapi dari segi replay, ini bener-bener penalty zone dari Sanji. On point banget. Dan Iron Hook lagi dan lagi dari Troll yang membuat dari satu player dari Kazakhstan hilang. Ini membuat dari Saudi Arabia ngamanin Lordnya, ngamanin semua objektifnya, 2 poin kill berhasil didapatkan dan bakal membuat dari Saudi Arabia ngepres habis bangunan-bangunan terakhir dari Kazakhstan. Oke, betul sekali Gio. Tapi yang kita bisa menyaksikan saat ini di mana Lord bergerak di arah bottom lane menuju ke arah base turret yang memiliki para pasukan dari Kazakhstan harus diselesaikan dengan sangat cepat. Bahkan kalau bisa retribution dikeluarkan, retribution sih. Jangan sampai base turretnya pecah. Mereka harus clear dengan sangat cepat dan mereka harus clear top dan mid sekarang posisi mereka. Ya, Iya. mereka punya high ground sih sebenarnya dengan sharing torrent ataupun dari Alim dengan blazing duetnya. Jadi setidaknya base turret masih bisa diamankan juga. Tapi enggak untuk di arah bottom lane. Bakal sulit untuk ditahan karena tinggal setipis itu dan berhasil dirontokkan oleh teman-teman dari Saudi Arabia. Dan ini memang menjadi harapan bagi Saudi Arabia untuk memenangkan di arah late game. Mereka pegang kendali late game. Memang di early-nya memang sulit. Kazakhstan, mereka mungkin ya bisa untuk mengandalkan split push dengan Alim. Ya, menurut gue itu dari 2 cloud yang udah gue lihat ya, belum ada cloud yang memaksimalkan rotasi split push atau sedikit pendorongan di laning jauh. Iya. Mungkin mereka pertama worry tiba-tiba ada ganking yang terjadi kembali. Dan yang kedua mungkin tidak ada power of purify di sana. Iya sih. Ya mungkin Iya. dari sepenglihatan aku. Tapi kalau misalnya sentry di atas bisa dibuka sekarang, ini harusnya jawaban untuk cloudnya bisa dorong ke arah bottom lane. Harusnya, tapi kayaknya bagi Kazakhstan belum mau buka ya. Mungkin dari Genesis Atau sekarang. udah kebuka. Atau udah kebuka dan dia tidak bisa pakai lagi sentrynya. Oh iya, kayaknya udah kebuka deh. Itu Kayaknya dia. udah kebuka. Jadi akhirnya mereka nggak punya map yang terbuka, nggak ada map yang terang untuk teman-teman dari Kazakhstan. Dan walaupun udah pegang ke arah base turret di arah mid, begitu juga dengan Saudi Arabia yang udah pegang ke arah bottom lane.
Kazakhstan masih kesulitan. Aku rasa kalau mereka mau coba untuk split push, harus ada yang nemenin satu. Main 3-2 mungkin kalau kayak gini. Di freeze lagi buff ya. Freeze buff ya. Iya. Freeze buff yang dilakukan dan lihat rotasi yang dilakukan para pasukan dari Saudi Arabia. Ini dari Kazakh ketangkap di atas, kan dia dapatnya selalu segitu kan, 4-4-4 terus yang makan dia kan. Mungkin itu udah harus menjadi jawaban sih. Kalau misalnya para pasukan dari Saudi Arabia ini berlima, berempat, cuma Kazakhstan harus bisa merespon dengan 4 orang juga. Ya, ganggu konsentrasi aja ya satunya lah dari Alim mungkin. Wah ini kalau Kinesis kemakan, lot di tangan Saudi Arabia bisa dibalikin sih keadaan ini yo. Iya, ini Troll udah mulai kelihatan gerak-geriknya, mulai ada konsil yang dilakukan. Oke, Troll bakal coba dipasang, mundur ke arah belakang, penalti zone telah dikeluarkan, Rokalim blessing death from Rokalim! Menuju ke arah Lard, tapi lihat masih ada Wind of Nature, mundur ke arah belakang, Lardnya Sakaratul Maut, damage-nya tidak bisa dipenuhi dan Rokalim masih bisa bertahankan, nampaknya tidak. Kali ini Rokalim still survive, masih ada Rukashi, di depan sana menutup ke arah sosok dari Troll, mundur ke arah belakang, mereka hilang 3 versus 4, dan bahkan 3 versus 5 karena Lard masih bertahan. Ini bencana untuk para pasukan dari Kazakhstan. Dan lihat bagaimana Bloody Hound coba untuk dilakukan Troll ya. Rasakan ultimate pun sendiri dan akhirnya membuat dari Sanji yang mencoba untuk penalty zone dan akhirnya mendapat ke arah Kashi. Oke, Kashi harus dilumat, ditelan bulat-bulat dan para pasukan dari Saudi Arabia mereka mendapatkan keuntungan sangat banyak tanpa ada diskon sama sekali. Gak ada yang tumbang. Mereka paksa ke arah Troll tapi mereka lupa ada Lard sebagai damage dealer terbesar mereka. Ini PR-nya gimana cara menghentikan laju dari Lard. Gimana cara Troll tidak dapetin dia. Tapi tebel-tebel banget dari teman-teman Saudi Arabia. Jangan lupa di sana ada Tarzan. Jangan lupa ada Sanji juga. Yang membuat Lard ini merasa nyaman, aman dan tentram di depan. Di belakang 3 player dari Saudi Arabia. Iya, betul. Immortal udah jadi untuk Alim dan juga untuk Lard. Lark aja nggak pakai apa-apa, lihat tuh. Lark udah pakai Rose Gold Meteor, dia nggak pakai sepatu, udah pakai Immortality. Dan kalau misalnya yang ke arah belakang itu dari sosok lapu-lapu kayaknya nggak cukup sih, Gio. Iya. Nggak cukup sih. Dan mereka harus cepat-cepat kelarkan terlebih dahulu. Lot di bottom lane, Rukashi is coming up. Mereka harus bermain dari front to back. Udah mulai terperangkap. Penalti zone ke arah belakang. Red Team terus sakit tapi lihat yang diberikan dengan tidak ada Fresh Ward. Membuat para pasukan dari Saudi Arabia berhasil mendobrak Kazakhstan. Ini bencana blazing from Rokalim nampaknya tidak terlalu efektif. Mundur ke arah belakang, Immortality-nya pecah dan dibalikan kembali keadaannya. What the epic coming from Saudi Arabia. Ini bencana. Saudi Arabia membawa game ini ke game yang ketiga.